bersuara politik gitu ya sekarang ya. Termasuk Ya. Bang Abdul kan show-nya juga politik. Iya, Abdul. termasuk menjadi penulis naskah pidato. Betul. Oh, siapa yang nulis? Kasih tahu Bang. Ada kasih tahu. beberapa orang Iya. yang Pantas saya lucu-lucu ya. yang saya tahu dari 2019 itu menulis pidato-pidato. Pak Anies kasih tahu Bang Abdul. Enggak. Maksudnya menulis pidato, Iya. menulis hal-hal yang harus diucapkan di debat atau di apa gitu biar itu lucu. 11 dari 100 itu termasuk Tidak. Enggak. Saya tidak tahu yang Oh, itu. nggak tahu, Saya tidak tahu yang itu. Ada tapi ada. Yang dari 2019 Iya, oke, yang baik, saya tahu ini. baru. Yang dari 2019 kayak kampanye dari kota ke kota, biasanya kan untuk menarik masa biar lucu atau apa. Nah, naskah pidatonya itu ditulis sama komedian, sama stand up komedian. Kasih tahu Bang Abdul. Siap tahu. Sudah tidak usah, itu aja. Tongkol-tongkol itu dulu juga termasuk kali ya. Oh, enggak tahu saya. Kalau Saya nggak tahu tongkol saya. enggak, waktu itu saya nulisnya Oh, saya nulis. Nah, kalau ngomong soal nulis, kalau Panji itu kan dia selalu bilang satu hari harus nulis, harus tiap hari harus nulis gitu ya kan. Nah, kalau abang-abang ini juga ngejalanin gitu nggak? Nah, Tiap hari nulis beat gitu-gitu. Idealnya kayak Bang Panji itu lah. Iya. Kan itu rules. pelan-pelan. Mereka sudah sampai hard. Idealnya tuh harusnya kayak Bang Panji. Itu nulis jokes harus jadi jokes jadi lucu gitu apa sih? Enggak, yang saya tahu Bang Iya. Panji itu dia nulis entah jokesnya itu jadi secara utuh atau tidak, tapi satu hari dia akan paksa dirinya untuk satu jokes. Oh, menarik. Jadi makanya dia tuh kadang-kadang dalam satu tahun bisa 2 spesial, Iya, kadang bisa 3. Sebentar, gitu-gitu. satu jokes itu contohnya kayak setup nama Iya. Danny Beller tadi tuh Premis satu jokes. setup punchline itu satu jokes gitu lah. Wah, itu lumayan itu. Lumayan. Satu hari satu jokes kalau beliau itu. Jadi minimalnya ya. Iya, iya, Ah, seharusnya seidealnya memang begitu Oke, kayak dia. oke. Tapi kami yang lain kan pemalas. Iya. Mengakui berarti ya. Nah, jadi belum sampai ke sana. Saya tuh kadang kalau mau bikin spesial baru saya genjot di 2-3 bulan saya nulis gitu-gitu untuk sampai dapat Makanya satu. Bang Panji masuk komunitas spesial. itu ya, one day one joke ya. One day Ya, one day one joke. One day One day one joke. Ada. Ada koordinator-koordinatornya juga itu. Ya, koordinator One day dari one joke. Citayam, koordinator Bojonggede. dari Tangerang. Iya, benar. Ada. One day one joke. Tapi kalau nulis jokes mendadak gitu, kayak bukan mendadak sih, 2 bulan 3 bulan gitu, atau mungkin corporate kan Bang, kayak kemarin nyobain bikin jokes yang soal personality tuh loh, gue liat di YouTube tuh. Itu prosesnya kan kita cuma lihat di YouTube kan 30 menit, tapi apa segitu atau emang lebih panjang kadang butuh waktunya? Oh, panjang banget itu berhari-hari. Oh iya? Iya. Untuk 30 menit. Untuk satu joke aja, Ustaz. Satu joke Ustaz. Satu joke. Wow. Untuk satu jokes. Kesulitan terbesar di mana Bang? Di Kalau- observasi biasanya ya. Iya, Kalau iya, iya. kalau mau kan kalau diundang korporat itu kita di request materinya. Iya, Bisa menarik. nggak bahas tentang kinerja inflasi minyak dalam pembangunan Indonesia? Nah, Iya. nah untuk memecah itu menjadi satu pemahaman aja kan sulit kan. Gitu. Terus Itu yang observasi. kuliah belum tentu ngerti loh, Mas. Itu direkturnya aja belum tentu ngerti. Iya. Gitu. Iya. Iya kan? Iya kan itu Belum keluarganya diangkat jadi direktur. Iya, Iya, ada penyanyi keren. juga. Iya. Keren, Ya. sindiran, keren. Untung di pemerintah premis banyak ya. Iya, Konsisten iya. ya di kapal pecah itu apa tuh? Iya, Kapal bukan tua. bukan Kapal pemerintah tua, kita kapal tapi tua. Bang Iya, Ustadz, bukan. bukan Iya, pemerintah kita ya. pemerintah Iya, kita, iya, bukan iya. pemerintah Iya. yang lain. Iya, beda. Gitu. Ya. Berarti kesulitannya saat observasi. Observasi gitu. Begitu dapat kan belum tentu nemunya referensinya sama gitu. Wah, iya iya. Dan Makanya. ketika nyoba juga belum tentu kena ya. Ayo Iya, nyoba lagi kadang gitu ya. Betul, Tapi betul. itu dites setelah kita tulis, lalu kemudian setelah kita coba untuk sempurnain dites sama orang. Iya. Nah, kalau korporat Stat tidak dites di open mic karena Oke. penonton open mic tidak relate dengan Korporat. konsep yang tadi perminyakan inflasi Indonesia. Heeh. Maka ditesnya ke sesama pelaku aja. Oh, maksudnya Gitu. sama-sama Sama komika. Iya. Kalau gini gimana udah ngetis belum? Udah patah belum? Hmm. Oke, kurang ini deh, gitu doang. Oh, berarti kalau komika tuh dia nggak ngetawain jokes kita ya, tapi lebih ke langsung teori gitu ya kayak. Ada yang ketawa Oh. karena basicnya kalau komika ketawa penonton korporat pasti ketawa. Oh, Oh, karena standarnya lebih susah pasti membuat gitu. tertawa komika. Ya, Nah, betul sekali. Itu serius banget sih, serius. Tapi biasanya itu kita tidak ketawa tapi kita tahu itu lucu. Nah, Gimana Maksudnya tuh maksudnya? Iya, iya, iya. maksudnya Iya. kadang kita sedang mendengar komedian lain lagi stand up gitu. Kami itu tidak ketawa. Misalkan ada satu jokes yang kami tidak ketawa, tapi kami tahu ini lucu emang. Cuman emang kita nggak ketawa aja Iya, gitu. memang. Iya. Biasa ya udah. Kadang karena kita nebak aja, kita nebak dan benar. Jadi Tebakan. kayak udah mikir ya, Iya. kan sama-sama komedian kan? Iya, kita nebak dan benar gitu. Tapi kita tahu itu lucu emang gitu. Oke, dan adanya sekolah kan berarti berharap banyak orang yang bisa
dengan apa tadi bisa bikin jokes dan mengambil lain-lain. manfaat. Betul. Ya. Biasanya emang akhirnya bisa atau emang ada orang bakat-bakatan aja gitu. Atau emang pokoknya kalau ikut mah insya Allah minimal bisa lah. bikin Kalau jokes Untung gitu. kemarin berapa orang satu sekolah? Aku berapa orang ya? Lupa. Berapa? 60, Gua 60. seangkatan sama lu, 60 ya? 60. 60 orang. 60 orang. Tapi 60 memang istimewanya yang sekarang tuh kan katanya dia lebih panjang 1 semester. Dulu kita Antum berapa? Berapa sih, Ji? 2 bulan doang. Ini enggak 1 semester, setahun. Setahun. Ya ada 2 Satu paket. Dua semester. Ada 1 semester tuh yang ini ya. Heeh. Yang basic, Mm-mm. 1 semester lagi yang lebih ini ya. Ya. Oh berarti sekarang 2 semester. Ya, enak banget kan, lebih detail gitu loh. Betul, gitu. betul. Kalau pas kemarin Antum berapa 60 orang tadi berapa yang akhirnya mereka jadi stand up comedy? Bukan gitu, maksudnya di situ juga banyak yang anak stand up ikut bahkan. Oh gitu. Iya, mereka kan pengen belajar lagi gitu, belajar juga gitu. Dan gak semuanya ujungnya jadi stand up comedian kan? Iya, Ada karena yang tadi- mungkin konten kreatornya pengen kontennya lebih lucu. Iya, atau iya apa betul. gitu. Iya, betul. Nah artinya kalau menurut abang-abang sendiri komedi tuh memang bisa dipelajari atau memang sebagian orang memang nggak bisa jadi komedian sih gitu. Tadi Anda belum melanjutkan habis Yang tanya mana? Bang Komeng. Habis itu jawaban Anda apa jadinya? Tadi apa jawaban Kan Komeng baru ya? jawabannya Bang Komeng. Nah, dari jawaban Bang Komeng ke Anda Apa? terus pendapat Anda gimana? Oh iya bener juga ya. Iya, melanjutkan ini tadi. Jadi kemana-kemana ini ya? Oh iya, itu tadi Ustadz Felix tekan nanya, apakah lucu itu bakat? Iya. Karena Ustadz Felix melihat Bang Komeng. Betul. Saya pernah nanya langsung ke Bang Komengnya. Iya. Bang Komeng, Heeh. setuju gak? Kalau lucu itu bakat. Dia jawab, makan ler. Karena lagi makan. Iya. Terus dia jawab, saya nggak setuju. Kalau lucu itu bakat, lucu itu bisa dipelajari. Kata Bang Komeng. Itu kata Bang Komeng. Iya. Sekarang kata lu. menurut Ya lu. saya lanjut makan. orang udah dijawab. Tawarin ya. Iya udah tawarin, udah Jadi- dijawab. Oh, Iya. waktu Jadi makan nggak ler, berarti jawabannya gua tuh ya. ambil. Yang penting kan Ustadz Felix tahu bahwa jawaban iya. Komeng seperti itu. Dan Atau gini cara jawab Fuad tuh gini. Apa? Siapa stand up comedian dari latar belakang yang kan macam-macam tuh. Kayak Iya. tadi kita ngobrol di belakang ada Kang Didi tuh. Yap. Ya, kuli bangunan. Ya. Terus ada apa lagi nih? Siapa yang akhirnya berhasil pernah jadi stand up comedian dengan latar belakang biar orang Yang jauh. Iya, biar Kayak orang jauh tuh banget ngerasa bisa- kalau bisa lucu gitu. Bisa. Kalau ternyata presiden bisa nggak? Jadi apa? Presiden mah lucu. Enggak. Presiden Presiden lucu mah jadi nggak apa? bikin joke, bikin kebijakan kan. Kebijakan apa yang lucu emang itu? Kebijakan Maksud apa? Anda tapera? Maksud Anda Tupperware? tapi sadar kalau dikata Jokowi ada joknya kan? Wah. Enggak, aku cuma ngomong sadar kan. Enggak. Ntar ini bahaya ini. Ntar Ini bahaya. Bang Panji bikin Ini bahaya komunitasnya. nih. Bang Panji bikin komunitasnya One Day One Joko dong. Horor banget kayaknya ya Dewan Lu juga. aku cuma baru sadar aja. Aduh, sumpah. Tapi nggak tidak. harus semua itu harus ada joke-nya biar lucu. Iya. Gibran joke-nya di mana? Oh iya. Gip apa? Iya. Ada di rannya aja. Ada di ran. Iya, lari Jadi dia. gimana tadi? Apakah memang ada tadi contohnya ada nggak orang yang Iya, kayaknya background apa aja backgroundnya yang- agak Iya, jauh? iya, tapi- yang paling nama-namanya mungkin biar orang-orang Background bisa searching nih. Banyak lah Banyak backgroundnya, tapi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, saya juga percaya bahwa setiap orang bisa belajar komedi. Oke. Saya tidak tahu kalau komedi yang lain, tapi kalau stand up komedi saya percaya semua orang bisa belajar. Karena stand up komedi itu dia tertata sekali untuk Iya. untuk bagaimana orang mempelajari itu, Oke. untuk bisa menulisnya, bisa berpikir untuk ini logikanya dan segala macam. Iya, iya. Saya yakin semua orang bisa. Dari latar belakang banyak macam-macam. Ada yang Yang kontras ya, maksudnya yang Bang Abdul sendiri apa? Guru ya? saya guru. S2 matematika. Wih. Iya, matematik. Kalau Bang Beler Abdul apa? Apa? Basicnya sebelum Nggak sekolah ya? Saya basicnya apa Beler. ya? Kalau itu udah pasti lucu sih. Ngerti nggak sih? Saya mahasiswa biasa. Mahasiswa. Anak pesantren Pernah sekolah di madrasah. Madrasah. Iya. Ada yang ini nggak sih Bang dulu di angkatan kita ada yang mandi mayat gitu kan? Oh ada Iya, kayak yang gitu-gitu. ekstrim-ekstrim. Oh, Rukti. Profesi. Iya, gue lupa namanya. Iya Iya, kan ya? iya. Iya, itu Yang ada. antum bilang memandikan mayat FPI. Enggak, Bukan. ada orang FPI. Jangan disambung dong. Itu kan dua orang berbeda. Iya, iya, iya. Ada yang bilang aku anggota FPI. Kayak gitu. Apalagi yang aneh-aneh? Siapa yang cewek itu siapa petani gitu? Oh Zahra Petani. Itu petani bukan? Ya, Zahra. Singkat saya backgroundnya petani. Petani. petani, Petani. petani. Di Bandung, asal Bandung kan? Heeh. Ya. Oh berarti petani bisa gitu loh. Ada yang
kemarin Master Chef. Kemarin. Oh iya sih. Oh, yang kemarin. Mariska Tracy. Ya. Iya. Itu. Ya. Marinka. Marinka. Bukan. Kalau Marinka beda. Marinka yang jurinya. Oh, ini iya yang- dong. Iya, Chef Mariska Tracy. Iya. Itu banyak sebenarnya yang kontras mah banyak gitu. Cuman memang tidak tersorot aja. Tapi kenapa? Ini kan jokesnya anak stand up nih, katanya gara-gara Panji suruh bilang begitu, banyak akhirnya anak stand up nganggur. Maksudnya terlalu banyak orang bermimpi bisa sukses di stand up, Iya. tapi ternyata banyak yang nggak bisa hidup dari stand up. Banyak juga kayak gitu kan. Nah, berarti kan ada peluang orang itu tidak sukses juga kan. Nah, Betul. biasanya kenapa tuh? Sudah belajar tapi kok belum nemu jalannya gitu, apa biasanya faktornya? Takdir. Iya, Nasib, betul sekali itu. Gampang banget. Selesai Tat, kalau gitu mah Gampang nggak usah. banget jawabannya. Terlalu gampang itu. Terlalu agama ya. Iya. Ya, maksudnya kesulitan apa sih di level misalkan nih kan belajar jokes. Ah. Kalau aku pribadi waktu itu ngerasa ternyata yang paling susah delivery misalkan. Rumusnya udah jadi. Dibacain mah lucu-lucu aja. Terus tiba-tiba disuruh ke panggung bisa jadi deliverynya anakan gitu-gitu Ya. tuh. Kalau Bang Abdur sendiri atau Bang Beler ngerasa di titik mana orang tuh lu bisa belajar nih. Tapi ininya tuh harus kuat karena ini kalau enggak lu gak sukses gitu. Saya dulu deh ya. Ya. Bang Dira. Menurut saya yang salah itu dari standar kitanya Oke. terhadap keberhasilan. Apa itu berhasil itu ya? Iya. Definisi filosofis nih udah Betul. masuk. Filsuf. Misalkan kita mendidik murid. Ya. Kategori atau definisi kita seorang murid berhasil ketika dia berhasil mengerjakan matematika Ya. dengan nilai 100. Kalau murid yang tidak bisa menyelesaikan matematika dengan nilai 100 Jadi berarti gagal. Ya. Begitupun dengan pandangan kita terhadap murid-murid dipecahkan. Oke. Standar kita murid yang berhasil ada yang bisa delivery bagus, bikin materi solid, pernah tampil di job mana-mana gitu. Sementara kita tidak mengukur bahwa orang yang datang dari nol Ya. sampai akhirnya bisa ke angka 5 itu Ya. tuh progres. Betul. Sebenarnya. Berarti Luar itu aja biasa. bagi orang tersebut sudah sukses ya. Sudah Ya. sukses. Yang berhasil dari yang tidak bisa bicara sama sekali. Nah, sampai akhirnya bisa progres Ya. yang dilihat. Makanya kalau ditanya ada yang sukses nggak anak alumni pecahkan, sukses semua di mata keluarganya mah gitu kan. Iya kalau iya Aku udah begini loh. Udah begini loh. di mata keluarganya iya sukses ya. kan? Iya kan? Iya benar Ya sih. itu masalah mindset kita terhadap keberhasilan aja sih. Jadi semua pecahkan ini memecahkan tadi asumsi-asumsi yang tidak bagus. Ya. Nah, itu Stan. Makanya kami standar keberhasilan kami itu daftar aja kami sudah anggap berhasil. terlalu nggak- minimum. nggak ada yang gagal. Terlalu minim ya kriterianya. Jadi semua murid pecahkan tuh harus melihat Panji sebenarnya. Kenapa? Karena setelah dia belajar komedi, ujungnya dia merasa sebagai apa? Hamba Allah. Oh iya, kemarin statementnya gitu ya. Iya. Nah, Jadi sebenarnya abang ini pengen didefinisikan sebagai seorang apa kan komedian iya ini iya. Hamba Allah. Luar biasa. Nah, Biasa. itu Aku disuruh dikasih tugas mengislamkan siapa tuh kemarin Erwin sama Erwin Wu sama Jack Iya. Barry William. Barry William. Iya, iya. luar biasa loh. Dikit lagi Ustaz. Dikit kalau lagi, itu. Ustaz. Itu Ustaz nggak perlu turun tangan, saya juga bisa. Amin. 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 Barry William, Erwin Wu siap ya. Langsung asyhadu itu. Iya, dikit-dikit lagi. Iya, itu juga yang salah ya Bang Abdur ya. Apa tuh? Itu juga yang salah. Kenapa kita selalu mengiblat stand up comedian itu harus menjadi seperti seorang Bang Panji? Oh. Harusnya. Akhirnya kan stand up jadi seragam. Oke. Bayangin macam-macam. bayangin satu Indonesia komika ke New York semua. Ayo. Yang ngisi podcast ini siapa? Arahnya ke Ayo. sana. Ayo. Ya Allah. Nggak ada yang ngisi podcast ini. Betul. Iya kan? betul. Nah, Jadi- ada. Berarti kalau begitu stand up mengizinkan orang dengan beragam jenis kan misalnya gini, rumusnya kan sama. Iya. Apa Iya. mungkin orang jadi kayak beda-beda style gitu? Betul. Gimana ceritanya? Karena POV dan background kita beda-beda kan. Betul. Walaupun misalkan kita sama-sama guru, sama-sama anak kedua di keluarga, sama-sama punya Topik istri yang- orang Bogor Oke. misalkan, tapi POV di kepala kita pasti beda. Setiap Ya. manusia pasti beda dan itu yang akan membuat materi dia beragam, Unik. Jadi materi ini cuma untuk memunculkan keunikan masing-masing ya. Betul. Kayak kita semua tahu Ebel Cobra. Ebel Oh, Cobra, iya. Tahu. Tahu. Kakinya goyang-goyang tuh ya. Iya, yang kakinya goyang-goyang tuh. Ekornya juga. Iya, sama lidahnya juga. Gitu. Begitu-gitu. Iya, dia. Ngomong-ngomong Ustadz tapi Felix takut tuh. salah, nggak akrab soalnya. Aku nggak Tahu nggak tahu. Ustadz Felix? Nggak tahu aku. Siapa Kobra? Ebel Cobra ada. Ustadz Felix nggak usah tahu udah apa udah. Nggak tahu Kobra apa tadi. Aku setelah lihat Ebel tuh ngeliat rezim biasa aja langsung. Iya. Oh gitu. Oh iya, ada yang lebih sih. Ya. Pokoknya adalah stand up Iya. komedian Iya. dengan style seperti itu. Dia Biar agak pakai apa ya? dia agak main properti, bermain liar, saking liarnya. Saya gambarin aja sedikit ya, Ustaz ya. Dia naik panggung mandi.
Mandi, Di panggung Ustaz, mandi. di panggung, mandi. Di Pakai panggung. Seperti air. itu. Pakai Luar air. biasa ya. Kalau pasir Bukan luar tayamum. biasa, emang gila aja emang. Apa? Kalau masih Apa? Pakai air. Iya kalau pakai pasir tayamum. Debu, Pakai debu. air. Ya pakai debu salah juga saya, astagfirullah. Itu saat gambarannya. Itu bagus, itu bagus. Iya kan? Iya. Pakai air. Nah, stand up comedy itu ada 2 kategori. Stand up-nya tuh mengedepankan argumen, Oke. mempertahankan. Kalau misalkan tidak bisa ke situ, setidaknya tuh menghibur. Oke. Nah, Ebel tuh masuk kategori itu. Menghibur. Menghibur aja gitu. Padahal basicnya sebenarnya stand up itu ngajarin kita harus untuk punya argumen gitu apa gimana? Iya, pada akhirnya ke situ. Akhirnya ke situ. Iya. Yang bagus dua-duanya, dia udah stand up untuk menyuarakan sesuatu Iya. tapi menghibur. Betul. Karena kebalik dulu, lucu dulu gak sih harusnya kalau stand up? Kalau Itu berargumen dulu. kalau aku malah pertama kali aku berkenal dengan stand up semua yang berargumen. Tuh. Oh, Iya. Macam-macam. George Kalau aku Carlin. dengar George soalnya Carlin. kayak Panji bilang kayak yang penting sebenarnya lucunya dulu. Nanti setelah itu baru kalau udah jadi orang lucu, baru lu masukin argumen karena kalau belajar berargumen mah. Nah itu. Ya itu gimana? Ya dia bener gimana? Nggak semua harus kayak Panji. Iya kan aku belajarnya di sana juga gitu. Iya. Balik ke yang tadi sih sebenarnya. Apa The first you play with the rule. Oh, Yes. berarti Tuh. belajar Lucu aja dulu. Lucu aja dulu. Nanti setelah lucu bosen nih gua lucu nggak ada isinya, berarti dimulai pakai argumen. Iya sih. Bisa seperti itu ya? Ustaz, Berarti ya? itu udah kematangan kalau sudah argumen. Kematangan, itu ya. well done. Untuk menyampaikan poinnya apa sebenarnya? Iya, Kematangan well betul. done bener. Kalau setengah medium well. Kita makannya nggak stick bang soalnya dia agak lama, maaf ya Iya, iya. referensinya. Iya, Bajunya juga warung stick gitu kayak. Kaget saya juga ya. Kuning hitam. Iya. Ngomong-ngomong saya tuh excited ketemu Ustadz Felix pertama kali. Kenapa tuh? Kenapa? Karena saya ngikutin Ustadz Felix tuh di YouTube. Waktu Oke. itu di rumahnya Ahmad Dhani ada Oh. Al Eldul Oh, ngebahas menceritakan Palestina. Konstantinopel. Ketahuan dia nggak nonton. Enggak, itu Turki Utsmani kan. Iya tuh. Iya kenapa jadi Palestina? Waktu itu sempat jelasin ke mereka juga gak sih? Palestina. Aku jadi ragu. Ya mungkin ujungnya Turki Utsmani kan Palestina. Iya, kayaknya. benar. Tapi judulnya kan di thumbnail Konstantinopel. Iya, Iya. Konstantinopel, sorry. Itu. Sorry, itu Saya dia. nonton tuh Ustadz Felix. Nah. Saya gila keren banget nih. Akhirnya ketemu langsung. Masya Allah. Ternyata keren nggak? Apa? Ternyata keren. Ternyata Cina. ternyata orang Cina jadi Luffy ya. Iya. Pernah keren tuh Ustadz Lebih Felix. Cina diprotes gak sih sama orang? Gak apa-apa, boleh. Enggak, Orang Luffy Cina kan semuanya aslinya boleh. Jepang, enggak apa-apa. Bukan. Enggak dong. Brazil. Luffy itu Iya, Brazil. kata Ya? Eiichiro Oda dia orang Brazil. Tapi orang Cina kan semuanya kan boleh dibuat di sana. Oke, Semua benar. barang dari Cina. Benar. Boleh. Ada orang Brazil made in Cina. Iya, ada. Boleh Ada, loh. Bos. Iya, Aku iya, mau iya. nanya nih, ini kan banyak yang ngira stand up itu hanya, andai kata pun mereka ke arah komedi ya, stand up itu hanya menjadi orang yang ngelucu depan panggung. Iya. Ada nggak sih profesi-profesi masih terkait dengan komedi yang kita udah belajar komedi nanti di sekolah nih, yang ternyata nggak cuma di depan panggung kok, ini ada proses profesi-profesi yang banyak banget yang membutuhkan orang yang pandai berkomedi gitu. Wakil presiden. Nah, Iya. Maksudku gini, wakil Kenapa presiden nih? itu adalah sebuah Nyapa susah pekerjaan. kan? Susah kan? Saya bantu, Ustadz. Saya bantu. maksudnya seperti kayak yang di Ukraina. Oh. Nah, itu stand up komedian Itu. jadi presiden. Itu maksudku tadi. Makasih Abang Abdur. Masih panjang umur podcast kita ini. Gara-gara ya. itu diserang Rusia. Jadi ujungnya nggak enak juga ya tetap Ya, diserang Rusia ya. Makanya Iya, stand up iya. komedian jangan jadi presiden. ya, Iya, kayaknya. jangan. Ada. Wakilnya cukup bisa. Ya, Yang oke. dimaksud wakil itu. Yang dimaksud wakil itu tadi yang di Ukraina. Iya. Oh. Emang kiranya apa? Iya. Kirain Pak Ma'ruf Amin. Mampus. Udah disapu dipanggil lagi. Kalau Pak Ma'ruf Amin jangan belajar stand up dulu deh. Jangan. Nah, nongol dulu aja. Ampun Pak Ya, ya, Kiai, ya, aduh, ya. bercanda Pak, bercanda. Enggak apa. Iya, iya. Apa Yai Ma'ruf kalau dengar kita juga ketawa. Iya, Ketawa ya, dia. kan bercanda ya. Iya, Yai Ma'ruf Iya. tuh lucu, orangnya lucu. lucu. Nggak tahu asistennya. Nggak tahu deh kalau tadi. Dia ketawa, Iya, iya. asistennya datang. Iya, iya. Jadi apa tuh? Ada Apa nggak tuh? profesi-profesi di luar berdiri depan mikrofon tadi depan penonton itu Ya. yang sebenarnya memang itu justru perlu orang yang bisa komedi gitu. Banyak. Konsultan banyak. komedi, Jadi, film. Iya, konsultan komedi film. Jadi Konsultan biasa komedi. Ya, jadi kan Oke. stand up itu sebenarnya kalau kita bicara dalam bentuk idealnya, Iya. ruhnya dia itu menulis kan. Oh iya. Ruhnya dia itu menulis. Ruhnya menulis. Iya, Iya, jadi iya, iya. nggak ada
dalam kondisi ideal sebenarnya nggak ada komika itu tampil tanpa dia nulis gitu. Oke. Sedikit-sedikitnya pasti dia nulis. Oke, ini setupnya ini punchline ini. Jadi apa yang ini dia nulis. Dan biasanya kalau kita terbiasa berpikir kemudian menulis, itu makin lama mengurutkan di kepala kan. Iya. Akhirnya terbiasa untuk berpikir runut segala macam karena kebiasaan menulis. Iya. Nah, kebiasaan menulis ini dia akan nyambung tuh ke pekerjaan-pekerjaan scripting, penulisan. Jadi kayak biasanya sekarang itu kan ada komedi konsultan untuk film. Oh, berarti film itu untuk bikin film komedi bukan sutradaranya atau penulis yang lucu, tapi dia butuh konsultan. Iya, kadang-kadang sutradaranya pengen fokus ke dramanya. Misalkan film drama komedi, sutradaranya fokus ke dramanya. Lucunya tolongin ya. Ya, komedinya tolong dong gitu. Kayak koreografer bela diri. Iya. Jadi yang bagian berantemnya Kang Yayan timnya Kang Yayan yang ngurus atau timnya Iko Uwais yang ngurus lah gitu. Jadi dia udah nggak pusing masalah gitu. Kadang sutradara cuma minta, oke saya pengen scene-nya begini ya. Udah masalah berantemnya, masalah lucunya silakan gitu. Tapi aku lihat ya contoh ya, ini yang positif ya. 2024 kemarin aku melihat itu komika justru mewakili jadi seorang politisi. Oh ya, mendadak mereka punya afiliasi tertentu gitu. Lah terakhir Panji diundang jadi ini loh, ngobrol sama politisi loh. Oh yang kemarin. Karena mungkin tadi ya udah biasa ngerunutin, lalu kemudian menyampaikan kerisauan, lalu kemudian bisa nyampe dengan efektif. Jadi kayak mewakili orang gitu loh. Ya bener sih. Gitu maksudnya itu jadi kayak gitu juga bagus kan sebenarnya. Sekarang ya bener ya, kayaknya stand up kemarin banyak yang ikut kayak bersuara politik gitu ya sekarang ya. Termasuk Bang Abdul kan show-nya juga politik. Iya, termasuk menjadi penulis naskah pidato. Betul. Oh, siapa yang nulis? Kasih tahu Bang. Ada beberapa orang yang saya lucu-lucu ya. Yang saya tahu dari 2019 itu menulis pidato-pidato. Pak Anies kasih tahu Bang Abdul. Enggak. Maksudnya menulis pidato, menulis hal-hal yang harus diucapkan di debat atau di apa gitu biar itu lucu. 11 dari 100 itu termasuk Tidak. Saya tidak tahu yang itu. Saya tidak tahu yang itu. Ada tapi ada. Yang dari 2019 yang saya tahu ini. Yang dari 2019 kayak kampanye dari kota ke kota. Biasanya kan untuk menarik massa biar lucu atau apa. Nah, naskah pidatonya itu ditulis sama komedian, sama stand up komedian. Kasih tahu Bang Abdur. Siap tahu. Sudah tidak usah, itu aja. Tongkol itu dulu juga termasuk kali ya. Oh, enggak tahu saya. Kalau tongkol enggak, waktu itu saya nulisnya. Oh, saya nulis. Dibalik lah ya. Nah, itu pokoknya gitu. Berarti jadi tidak bisa hanya di ini situ. Kemudian banyak. Terus apalagi misalkan menulis untuk bagian kreatif. Kreatif TV. Bagian program. event, kreatifnya Program konten. Oke, program TV. konten ya. Oh iya, konten sekarang banyak konten kreator Ya, gitu. banyak sekarang. Sketsa-sketsa gitu ya. Ya. Preskon film. Saya pernah dapat tawaran, Hah? Bang. Suruh tampil depan preskon. Nah, Stand up. Stand up. Ngebahas filmnya supaya lucu. Coba. Iya. Padahal filmnya horor. Reviewer makanan juga sama. Filmnya horor. Iya. Terus dilucuin. Iya, dilucuin. Bisa. Itu sudah nonton dulu ya? Ah? Kalau yang tadi film itu udah nonton dulu? Iya, dikasih dulu teaser-teasernya segala macam, sinopsisnya dikasih tuh. Wow. Gimana nih horor jadi lucu. Komedi. Iya, dikomediin. Boleh Biasanya nih, kan Pak. kalau acara preskon paling nyanyi kan? Paling nyanyi, ini stand up. Oke, gimana berarti itu tuh? entertainmentnya sudah ganti. Udah Iya, ganti. Kepada stand up. Kepada stand up. Tapi tetap menurutku secara pribadi kalau aku benar-benar respect dan benar-benar appreciate ya, itu stand up itu pada tadi mencerdaskan umat itu sebenarnya, mencerdaskan orang lah ya, secara umum. Umat tuh terlalu Ya, contoh kayak gini ya. tambah beban nih kita. Hudu, orang kita itu umat, hudu. Jangan bikin materi aneh-aneh Iya, lu, iya, Ler. iya. Enggak Ya, gitu. Aku serius ya, aku secara pribadi ngelihatnya ya, sekarang nggak ada yang praktis, nggak ada yang kritik sekarang. Yang kritik siapa? Bintang Emon kritik. Oh, maksudnya orang yang harusnya mengkritik nggak mengkritik. Nggak mengkritik Oh sama iya, sekali. mahasiswa juga banyak yang diem sekarang. Dan Bintang Emon tuh ngeritik orang nggak bisa dibalas masalahnya. Karena komedi. Karena komedi. Betul. Ya kan? menarik. Maka ketika 2024 juga kejadiannya seperti itu kan. Nah, jadi itu tuh kayak apa ya? Memantik orang untuk
apa ya, semacam berpikir kayak kemarin RUU penyiaran. Ya. Itu kan dan segala macam. Itu semua orang bikinin loh, komedi loh, sitkom loh. Ya. Bagaimana cara untuk mengkritik tanpa ada masalah. Ya. Dan ini kan yang menjadi awal kemunculan stand up pas di Amerika kan sebenarnya. Betul. Kritik sosial sebenarnya. Jadi untuk nyerdasin orang sebenarnya lewatnya komedi. Pantas banyak yang bilang orang komedian itu cerdas-cerdas. Iya. Keren Abdul. Kecuali Abel katanya. Abel Cobra. Iya. Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba kecuali Abdul apa? Abdul Arsyad. Apalagi Abdul Arsyad. Cerdas. Cerdas. Keren. Bang Abdul Arsyad. sama Bang Beler pastilah ini bikin pecahkan juga untuk mencerdaskan umat kan. Nggak mungkin cuma karena uang. Bukan nggak mungkin umat kan? Untuk memecah belah umat kan. Nggak, ini sebenarnya itu ide besarnya dari Comika itu sebenarnya pengen mencetak sebanyak-banyaknya stand up comedian Regenerasi. Oke. sebenarnya ide besarnya karena kami itu melihat itu lanjut ke yang tadi Fuad bilang tadi yang saya belum sempat jawab bahwa banyak orang yang nggak sukses juga di stand up comedy ini bagaimana. Betul ya. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa tidak hanya di stand up comedy, di berbagai macam bidang banyak orang kita tuh ada yang sukses, ada yang tidak. Betul. Betapa Itu banyak bukan orang faktor yang di stand up pesantren tapi nggak jadi orang yang diharapkan. Betul. Contohnya Contohnya Saya. Madrasah tadi, Saya. Madrasah. Artinya itu bukan masalah stand up-nya. Memang dimanapun orang bakal ada yang begitu. Iya. kuliah di IPB Iya. tapi menanam bibit radikalisme. Oke, baik. Oh, Ustadz oke. Felix. Pantas bibitnya subur banget ya. Subur banget. Latar belakangnya pertanian ternyata. Padahal dulu aku nanam jagung mati semua. Kirain tumbuh singkong. Iya. Lanjut. Itu kebalik, singkong tumbuh jagung. Oh, singkong tumbuh Iya. jagung. Pakai Nah, polybag jadi ya. pada dasarnya di berbagai bidang ada saja yang berhasil Gagal dan dan tidak berhasil. berhasil. Kemudian yang kedua, menurut kacamata sederhananya saya juga, maksudnya kenapa banyak yang mungkin belum bisa dapat panggung di stand up karena memang industrinya itu belum terbentuk dengan baik. Iya. Kita itu belum Sudah sebesar ini merasa belum ini? belum. Oh, belum. Menurut saya Dibandingkan masih mungkin masih penyanyi timpang atau apa antara Jakarta, bahkan Jakarta pun ini Dengan pulau. masih timpang antara mungkin Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. Tapi maksudnya Jakarta dengan Bandung aja timpang. Jakarta dengan Bogor aja mungkin timpang. Maksudnya secara industrinya. Jadi ketika banyak pelakunya yang muncul di Indonesia ini, kami berharap itu seimbang tuh Sabang sampai Merauke, industrinya hidup semua gitu. Tidak lagi Jakarta sentris doang stand up itu. Oh, berarti kalau dengan harapan gitu artinya ini ada online ya? Iya. Ada online. Nggak, Betul, maksudnya kan betul. Biar semua merata Ya, kan? ya. Betul, ada Oh. online-nya. Jadi maksudnya ketika semuanya hidup, artinya yang di daerah tidak perlu harus sampai ke Jakarta untuk Belajar. Mendapatkan Dapat akses. pendidikan ya yang sama. Oke. pendidikan stand up maupun lapangan kerjanya stand up komedian itu. Oh, artinya diharapkan nanti daerah-daerah juga udah mulai tuh acara Iya, apa betul. stand up gitu Kalau ya. industrinya terbentuk semua kan semuanya bisa hidup dari situ gitu. Ya. Ada pola pikir lanjutannya nggak? Kan Apa tadi tuh? pengen mencetak sebanyak mungkin stand up komedian. Ya. Nah pertanyaannya kalau sudah sampai Sabang Merauke orang banyak bermunculan stand up komedi atau minimal orang paham tentang komedi dan Ya. komedi, itu ada harapan lanjutannya nggak? Akan Menjadi seperti apa? hamba Allah. Ya Allah. Nah, Iya. itu masih Terlalu masih membunuh. masih atas. atas. Obrolan. Setelah ke New York baru gitu. Ya itu memang setelah Ya. ke New York. Iya. Kadang orang itu butuh di tempat terasing, Iya. baru deket sama Allahnya itu Iya. ada. Kayak itu ya, Iya. naik gunung ya. Iya. Gunung. Kayak Bang Panji itu mungkin dia di New York, mau kemana-mana udah nggak bisa ngajak teman-teman kan. Iya. Jadi, akhirnya ingat Tuhan lah. Iya. Mau ngapain lagi? Iya. Pilihannya cuma dua itu, kalau nggak ke Tuhan jadi Joker itu. Segitu desperate banget apa ya? Iya. Ada nggak lanjutannya? Lanjutannya itu adalah terbentuknya komedi club. Oh iya, menarik tuh. Karena sampai saat ini tuh menurut saya bahkan Jakarta pun susah muncul komedi club karena komikanya itu doang. Oke. Oh, jadi saling ini ya, komedi clubnya nggak bisa ada karena komikanya tidak banyak. Iya. Komediannya juga mau melatih diri juga komedi clubnya nggak banyak gitu. Jadi Iya. sekarang Komedi club di Indonesia ada berapa? Setahu saya saat ini baru dulu Ketawa ada, tapi Ketawa. Ketawa bangkrut karena pandemi. ya. Lalu kemudian sekarang ada Kang mau bikin apa lagi ya? Kunci komedi. Kunci komedi. Kunci komedi. Tapi saya tidak tahu itu sudah jalan apa belum ya? Dikunci kayaknya. Orang Bang, buka Bang. Abang. Oh, emang kunci komedi ya. Iya. Kekun. Udah Iya. buka tapi kurang aktif. Iya, Tapi setahu saya baru satu itu. Comika Comedy Club Anda nggak ini mention? Tidak, itu dia belum masuk itu. tidak masuk Tidak komedi masuk club. kategori Tidak itu. masuk komedi club. Kenapa? Kan udah masuk kan kalau nggak salah.
masih kantor lah itu. Masih kantor. Jadi Dibandingkan Amerika ada berapa? Jauh. Amerika tuh kayaknya saya kurang tahu, tapi kalau di buku Setiap gang ada. pecahkan NYC itu NYC. kayaknya dijelasin kayak satu kota aja itu bisa 10 apa 15 Iya, iya. apa 20. Berarti jauh banget ya. Iya, jauh Artinya banget. ya. Ya, Berarti tujuannya setelah itu bikin comedy club. betul. Iya. Oh, jadi kan betul. ketika sudah banyak ya orang komika, mungkin pengusaha-pengusaha kan juga jadi kayak, wah ini ada pelakunya nih. Betul. Iya. Jadi nggak merasa rugi bikin suatu. Ya, Oh iya benar sih. akhirnya Betul. industrinya bisa jalan. Iya. Iya. bisa jalan, begitu betul sih. betul. Tapi Ustadz nih aku mau tanya nih. Apa? Dari Oh, aku- sisi komedi. Komedi itu ada nggak sih kebutuhan umat ini? Serius ini tentang umat. Iya. Karena kan kita suka berantem gara-gara Iya. cuma nggak cocok komedinya. gitu. Benar. Atau nggak nyambung. Bener lagi. Nggak cocok komedinya. Iya maksudnya yang di sini maksudnya pengen menghibur. Iya, Tapi terus yang di sini komennya, maksudnya "Lo pikir lo pembina." itu lucu? Ya, atau yang di Oh, sini gitu. ini penistaan Ya. gitu. Padahal ini cuma ya lagi pengen menghibur Oh, misalnya contohnya kayak gitu. kasus kemarin itu ya. Yang mana Ada yang tuh? cuma pengen melucu tapi disangka orang yang mau buat agama baru. Yang mana sih? Yang mana sih? Antum tuh bacanya apa sih, Tat? Masya Allah. Oh ini. Konteksnya ya Allah. Ustaz tuh bikin agama baru. Enggak, Panji. Ya, gimana Emang gimana Panji gimana? emang parah emang. Ya. Enggak, jadi maksudnya apakah dengan merebaknya nanti pemahaman tentang komedi, Iya. wasilahnya nih lewat stand up, ilmu stand up ini akan ada dampak positif Ya. dari sistem Iya, atau menarik tuh. sosial yang sifatnya komunikatif itulah kira-kira. Aku pernah dapat satu quotes ya. Ada orang bilang gini, kalau sesuatu tuh sudah bisa ditertawakan, berarti sesuatu tuh sudah mulai tidak dianggap serius. Oke. Sebaliknya, kalau kita lagi mau nganggap sesuatu tuh serius, jangan diketawain. Oke. Makanya kan ketika belajar, mereka pasti aku yakin mereka serius. Aku pernah dengar dia cerita. Dia cerita ini serius, ini lagi belajar komedi, dia cerita kayak menegangkan banget. Iya, Ini karena kayak- kan setiap ini kan Iya, iya. ada apa yang kayak apa di trim, Iya, nge-trim, iya. lalala. Kayak serius banget, ini kayak skripsi aku bilang. Iya, Nah, iya, iya, jadi iya. ketika dia mau serius memang nggak bisa diketawain. Kenapa? Karena ketika kita sudah melalui proses serius ini baru bisa bikin ketawa kan gitu kan ya. Oke. Nah, menurutku problematika di umat pada saat ini nih bukan hanya umat tapi orang Indonesia sekarang ini adalah semua dianggap serius. Oh. Oke. Semua dianggap serius dan tidak bisa dicandain kan gitu kan ya. Padahal banyak sekali ruang canda kan. Padahal banyak sekali ruang-ruang untuk itu. Maka ketika kita sudah bisa menertawakan, minimal menertawakan diri sendiri, berarti kita sudah mulai bisa siap untuk bisa nerima pendapat orang lain. Oh. Itu kan pertama kan ya. Artinya itu membuka Betul. persatuan lebih gampang, mudah ya. Betul, lebih mudah. Dan yang kedua kita jadi tahu dalam perkara-perkara mana yang memang tidak perlu diketawain Oke. dan harus serius di situ. Ada batasannya ya. Betul. Jadi jangan kemudian sekarang kebalik-balik. Misalkan pejabat ngelawak. Ngelawak. Maksudnya kan harusnya dia serius dong. Iya, betul. Statementnya jangan ngaco-ngaco dong. Bener, Ya, nah, itu Oke, maksudnya. paham, Jadi paham, menurutku banget sih itu yang pertama. Yang kedua, Oke. aku baru baca juga dalam penelitian psikologi populer itu dikatakan perempuan itu menyukai laki-laki kualitas yang pertama adalah lucu. Ih, Oh, makanya kita nikah ya Bang ya. Nah, Iya. tapi biasanya tadi ceweknya cakep banget, cowoknya hancur. Itu mah bukan karena lu dukun itu. Dia dukun. Pelet, pelet. Callback. Nah, Iya. artinya kan kalau kita lihat kayak gitu berarti cara orang lihat orang-orang lucu ini dia merasa aman dan nyaman ketika dekat dengan orang lucu. Ya. Itu yang kedua ya. Berhubungan dengan yang kedua adalah menurut penelitian yang lain lagi, lucu itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan filter-filter di kepala sehingga pelajaran lebih mudah masuk. itu. Yang itu aku baca. Yang Ini. itu poin Ada ya? terakhir. Iya. Iya. Baca ya? Jadi menurut itu teori iklan waktu itu. Iya, benar. Dan teori Ah. medsos. Iya. Jadi jenis konten yang pertama kali kalian harus Aku pertimbangkan adalah nontonnya malah propaganda waktu itu. Oh, serem banget. Ih, serem banget aku ya. Sesederhana bahwa katanya konten yang paling mudah disukai itu komedi dulu. Iya. Ya. Baru nanti yang lain. Jadi kalau Iya. bisa sisipkan komedi di berbagai entah itu satir atau apalah gampang Iya. lah yang penting. Filternya dibuka dulu. Iya Iya, sih. iya. Secara personal kan Ustadz juga pernah punya pengalaman tuh sama Habib Anis. Iya. Yang sampai dia bilang jangan terlalu akhlak itu gimana benar. ceritanya? Ya aku ketemu sama Habib Anis. Kan kalau ketemu itu zuriat Rasulullah kan Iya, ya. iya, iya. Namanya Assalamualaikum Habib Habib kan. gitu kan. Jadi antum jangan terlalu akhlak gitu. Malah antum udah Habib. Udah, iya, gini-gini. bener-bener. Digituin antum. Nah, Tapi ternyata benar juga karena sebenarnya tergantung kultur kita. Kultur orang Jawa tuh kultur misuh. Oh, walaupun namanya Habib atau Iya, apa ya, dia betul, memang kultur kulturnya miso. Kultur miso. Nah, ya. dan kultur Indonesia itu karakter Jawa. Hmm. Mau diakui nggak mau diakui ya. Ini karakter Indonesia itu adalah kultur Indonesia itu karakter Jawa. Jawa dan orang Jawa hanya bisa misuh kalau dia sudah dekat.
Oh. Oke, menarik. Artinya komedi itu bisa jadi jalan untuk kedekatan. Itu pembahasan pertama tadi. Iya, betul. Oh, pantas Gitu. orang bilang di roasting itu tanda kutip tanda cinta ya. Iya. Karena Kalau kan- deket. Ya makanya kan dan harus deket untuk bisa Iya. tahu kan. Dan kita nggak mungkin guyon kalau kita nggak deket. Betul, Iya betul, Iya sih. betul. Iya. Iya, iya, iya. Langsung gapnya hilang ya. Iya. Dekat saling kenal semoga jadi ukhuwah. Ya. Nah, Berarti mempelajari komedi ini manfaatnya banyak banget ya, sebenarnya. termasuk untuk tadi yang belum menikah itu mungkin ada kurang lucu. Benar. Betul, betul. Karena kalau kurang ganteng agak repot. Iya. Iya. Dan kalau Kalau anda itu sih nggak usah kursus sih, Nah, operasi. dan iya kalau Iya. ke Korea ya. Ke Korea kalau udah kurang ganteng. Dan kalau anda lucu bisa jadi anda menikah. Iya. Walaupun wajah anda tetap hancur. Tapi memang Ustadz kalau orang ganteng itu susah untuk lucu. kenapa? Kenapa? Dulu saya ngerasain banget. tau. Waduh. Wait, lerbe. Sulit ya Allah. Secara psikologi. Secara psikologi Iya. katanya begitu ya. Kalau jelek tuh gampang gitu. Banyak yang bilang, aku dengar Panji sih yang ngomong gitu. Gimana? Gue kesel aja gue nabi gua gitu loh kayak. Iya. Quotes-nya dia mulu gitu. Dia pernah bilang dia tuh nggak mau nge-gym. Kenapa? Maksudnya dia tuh orang bilang nge-gym dong biar body gila. Dia bilang akan sulit bagi dia nanti ketika sudah mereka proporsional lain-lain Iya. untuk terus ngelucu gitu. Oh, tuh perfect. Iya. Iya, too perfect gitu. Iya. Ayo walau mesti nggak tahu deh teorinya ya. Iya, benar. Oh, makanya maksud antum stand up comedy itu semuanya nggak ganteng-ganteng gitu. Nah, kalau mau ikut kelas ini gimana caranya kira-kira? Jangan menggiring dong ngopi. Iya. Kalau mau ini nih, ikutan itu infonya Ini bisa masih di ada mana ya? pendaftaran masih dibuka. Masih. Oh iya, Masih. tergantung di-upload kapan kalian ya. Tolong Pecahkan.com ya? Di Emang iya. websitenya itu pecahkan.com. Bener. Anda tahu? Lah kemarin Panji ngomong. Oh iya, Panji ngomong ya. Pecahkan.com. Kalau Iya. Masih buka ya Zia? Sampai tanggal berapa sih? Oh, berarti upload 25 sampai 26. 25 tanggal Berarti sampai harus tanggal segera 25. di-upload. Ini kita upload tanggal 25 26 Juni ya. sehari start terlalu mepet sehari. 25 26 Juni ya. Iya. Ya. Iya. Kelas pertama Ya. tanggal 20. Spill dong Bang Di siapa? silakan. Kelas Siapa pertama nih guru siapa? pertamanya? Raditya Dika. Kelas Ini guru pertamanya. pertama langsung ultimate. Multi, Ulti, Ya, ya. kuliah umumnya biasa, Raditya. kuliah umum yang datang langsung pejabat-pejabatnya. Iya, langsung. Biasanya begitu. Stadium Minta General. dulu. Iya, stadium general. Iya. Untuk Itu yang ngajar asdos-asdos. Ah, Iya, ntar baru asdos-asdosnya asdos-asdosnya gitu. nanti. Tapi Seru ini banget, himbauan seru. saya buat teman-teman semuanya, kalau Ya. misalkan uangnya pas-pasan, kurban aja dulu ya. Kurban aja dulu. Luar Pecahkan nggak penting. Pecahkan ini nggak penting. Nggak penting. Kurban aja dulu. Lihat muka Reji di situ bilang kenapa jadi begitu? Ya. Gak apa-apa, ini ilmu-ilmu dunia ini nggak Oh, penting. Ini kemarin Panji ngomong baca Quran dulu sebelum ini. Sekarang kurban dulu Iya. baru. Iya. Aduh. Karena ini sudah Zulhijjah. Sudah Zulhijjah belum sih? Sudah. Sudah Dzulhijjah. Sudah kan, ini udah mepet sekali ya teman-teman, iya. kurban aja dulu ya. Iya, Ya. iya, iya. Nah, kalau udah kurban, insya Allah harta kan berlipat ganda. Amin, terbalas. amin. Nah, masuk pecahkan. Ya. Mantap. Biar lucu. Iya. Dan aku rekomendasi karena aku melihat perubahan anak ini setelah 2 bulan. Kenapa gue? Iya. Aku bukan contoh yang baik loh, jangan. Iya. Tadi Kuat. karena antum Apa-apa. setelah belajar tadi kan awalnya kan orang nggak lucu. Nah setelah belajar antum lucu. Enggak gitu sih. Tapi nggak mau ngisi pengajian. Enggak, kalau aku ngerasa ini sebagai testimoni aja lah ya. Ya. Gimana? Justru aku bukan ngerasa masalah lucu nggak lucu, karena lucu itu kayak tadi bisa jadi Bukan hari ini lucu tujuan. besok nggak lucu gitu Bukan loh. tujuan. Bisa jadi kayak hari ini lucu nih, besok dibawain nggak lucu. Ya. Kayak lucu tuh kayak bener-bener banyak faktor gitu. Ya, ya, Nah, menurutku yang aku merasa tuh ini jadi melihat banyak perspektif itu kerasa banget. Oke. Karena baru kali ini kalau aku duduk di pengajian, yang duduk tuh anak pengaji semua. Ya. Kalau aku datang ke masjid ya orang yang mau sholat semua gitu loh. Ya. Nah, kalau main semua, dugem semua. Nah di stand up itu kalau nggak tahu, kalau kumpul-kumpul gini tuh Ya. random banget, terus kita bisa denger, gimana sih sudut pandang orang ini gitu loh. Ya. Nah itu jadi membuka mata kita, walaupun kita nggak lucu, tapi kita jadi orang yang punya pemikiran yang lebih terbuka gitu loh. Referensi. Kalau aku ya, aku lihat dia ketika dia sudah gabung di. Aku dibanting dari pecahkan. sini apa lagi nih? Aku nggak penting. Ini Karena gini, pas aku lihat dunia dakwah itu problemnya adalah mereka sangat-sangat miskin dengan entertainment. Oh. Sangat-sangat miskin dengan entertainment. Kenapa itu ya kira-kira ya? Ya maksudnya kayak lucu tuh sesuatu yang Kayak haram. ya kayak jangan bercanda deh, Ya, serius deh gitu. itu benar. Oh, iya, besar. Itu benar. Ya. Nah, dan ketika dia pas kemudian ngisi acara kita dan dia menggunakan teknik-teknik lucunya itu kayak overkill. Ya. Oh iya sih. Kayak Bang, overkill. kalau aku stand up di stand up Indo Bogor, Iya. jadi ketawa. Tapi kalau aku di ngaji Itu orang kayak ketawa. overkill. Memang anak ngaji itu Iya. kayak lu ternyata bisa ketawa kita gitu loh. Iya. Lebih mudah gitu. Jadi aku bilang apalagi kalau seandainya orang-orang di tempat-tempat yang lain Iya. itu menggunakan entertainment untuk memang ya purpose yang benar. Betul.
Itu keren banget tuh. Iya, Serius iya. deh. Setuju, Nah, setuju, aku ngeliatnya setuju. overkill. Aku jadi berpikir untuk Ikut. tidak belajar sih. Kapan sih? Kenapa malah seperti itu kesimpulannya? Fokus di dakwah aja Ustadz udah. Iya benar, Iya. Ustaz. Tapi Ustadz Imar udah daftar loh. Real ya? Real. Luar biasa. Tapi semenjak ngelihat dia, aku bukan pengen ikut pecahkan sih. Tapi? Tapi aku lebih pengen ikut show-nya mereka. Oh, datang dan nonton show-nya. Datang dan nonton Wah, show. Kayaknya kalau aku mudah belajarnya dengan cara seperti itu. Wih. Kan ada pesantren apa sih? Pesantren lucu atau pesantren Udah apa? kemarin. Itu kemarin Oh, itu udah kemarin. selesai. Ini kan nanti kita mau datang Oh ke sudah itu show-shownya. sama Ustadz Felix juga kan? Iya. sudah. Iya. Bang Abdur nih bentar lagi mau bikin Iya. spesial. Kapan, Mas, Bang? akhir tahun masih Akhir tahun. akhir tahun. Apa Akhir ini? tahun. Apa judulnya? Reinkarnasi. Apa? Weh. Judulnya apa Bang Abdur? Kenapa tiba-tiba Biasanya apa politik, kenapa dinasti reinkarnasi? dinasti politik? Tidak. Oh, tidak. Judulnya tentang konten transportasi, transportasi special show. Spesial. Jadi saya biasa bikin konten transportasi, nah ini saya bikin special show-nya. Oke. Jadi Oke. kontras Tapi special show. kontras itu unik sih. Konten kan dari konten Iya. itu ya. Ya. Aku kayak kehipnotis, Tat. Itu berapa menit? Dia 3 sampai 5 sampai kadang berapa menit tuh? Aku nonton, Tat. Iya. Hanya ngeliatin dia jalan bawa Iya. motor, Iya. parkir, Iya. bayar tiket. Iya. Betul. Konten Tapi itu transportasi. aslinya ketika kita masukin ke timeline editing, rough cut-nya itu 63 menit, Iya. 6 footage-nya. Footage. Itu saya bikin jadi 5 menit, 10 menit. Itu sudah sangat mepet itu. banyak padat. Dia sudah sangat padat-padat. Kenapa memang di sana ada kelucuan-kelucuan ya yang bisa diulik ya? Saya merasa ada keterkaitan antara pendidikan dengan transportasi. Wow. Jadi saya merasa Kok bisa? Iya dong. ini saya Oh iya dong. Loh iya, orang nggak Jadi- bisa ke sekolah. Oh, betul. Masih ada yang pakai Transportasi jembatan. kan cara orang berpindah tempat. Betul. Gitu. Kalau orang nggak bisa ngakses sekolah, Ya. Ya. kamu terlalu ngelihatnya Jakarta. Apa sih? Lo itu lo ada orang yang mau ke sekolahnya lewat jembatan. pakai sampan. Ada yang ini bapaknya melastikin anaknya. Oh di rapping. Di wrapping, anaknya di wrapping lewatin sungai setiap hari. Ih, serius. Di dalam plastik dia. Biar nggak basah. Terus di wrapping di bawah nyebrang sungai buat ke sekolah. wow. Benar. Biar nggak Emang basah. itu yang mau antum jelasin? Tidak. Kalau Kan gua udah bilang lu. Soal Udah gua bilang, dengerin dulu. lagi nanya, Orang lagi udah. jelasin. Wrapping. Salat di wrapping. bagus juga tuh. Kalau saya tuh melihat karena keseringan menggunakan transportasi umum kemudian melihat ini apa di jalan dan segala macam, saya melihat bahwa kalau mau tahu pendidikan di suatu negara sudah berhasil atau tidak, lihatlah kondisi jalannya. Oke. Itu menurut saya. Tolak ukur. Jadi kalau pengguna jalan di suatu negara itu sudah tertib, berarti pendidikannya berhasil. tuh. Oke. Oh, menarik. Makanya kenapa kemudian kita lihat Jepang itu di jalanan tertib. Negara-negara yang biasanya pisahnya tuh di atas-atas itu tertib, biasanya selain karena peraturan, karena pendidikannya berhasil. Oke. Kalau di kita itu kenapa masih semrawut? Ya bukan salah di pengguna jalannya, berarti pendidikan kita belum berhasil. Menarik. Berarti masih ada kaitan sama pendidikan. Iya, sama jadi sebelumnya itu ide besarnya kenapa saya membahas konten transportasi special show luar ini. biasa. Abdur Arsyad 2025. Ya, materinya belum ada tapi. Bang Belen tahun berapa bikin, Bang? Insya Allah tahun ini. Woi. Apa judulnya? Saya Reinkarnasi. itu yang saya tadi tweet Ajpin. Apa? Saya belum dapat ininya sih gambarannya, cuman sepertinya sih bahas masalah dualisme. Dualisme. Iya. Apa itu maksudnya? Kadang-kadang kita melihat sesuatu tuh cuma dari satu sisi aja. Oh. Mau jadi pemateri sudut pandang kita ada acara Bang. Kapan tuh? Kapan kalau boleh tahu? Oh, ada. Kan cara Iya. Ya, pandang. cara pandang berbeda daripada orang pada umumnya gitu Betul kan ya. ya. Kurang Oh. lebih seperti itu. Cuman detailnya seperti apa nanti belum di. Ditunggu aja. Ya. Wah, luar biasa. Oke deh. Berarti teman-teman jangan lupa kalau show-nya kita tunggu ya. Ustaz nanti kita mau datang kan? Iya, kan? Ustaz. Insyaallah. Karena transportasi itu ada hubungannya dengan pemerintahan juga. Iya. Betul. Dan Anda kan Ya. Iya, karena biasanya sopir-sopir yang ada di Indonesia tuh biasanya masih pakai keneknya tuh anaknya sendiri. baik iya, teman-teman benar. kalau mau daftar. saya dulu juga jadi kenek, benar. Benar. Oh iya. Benar. Angkot bapak saya sendiri saya jadi kenek. Nah, ini Oh, contoh. itu sih biar bapak Anda enggak rugi tapi itu aja. nggak apa-apa. Itu namanya Asian value. Iya. Asian value. Belajar. Selama semua happy nggak apa-apa. Ya. 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 Iya. Selama angkotnya itu dibeli pakai uang sendiri, iya. kecuali pakai uang masyarakat. Oh, iya. Baru anak kita taruh, nah, itu nggak boleh. Keren. Abdur Arsyad Iya. 2025. Ya. Mau ngomong angkot tetap politik. Luar biasa. Baik. Asian value. Oh, Asian value. Oh, iya. Ya buat teman-teman semua jangan lupa kalau mau daftar pecahkan Ya. silakan klik editornya mana Bang? Ada. Ada Coba di gini, sini. dus-dus segitu nanti diedit juga. Ada sini sama di sini. Ya. Sama di sini nanti. Sama ini teks berjalan.
www.pecahkan.com. Dan katanya ini jadi ini ya, jadi apa? Jadi buku kurikulum. diktatnya ya. Iya. Iya, iya. Berarti kalau daftar gratis buku. Oh, kalau Ustadz mah gratis semua kayaknya. Itu nanti akan daftar buka sih. Oh, Ada tambahan lagi. Itu berarti selama 2 semester. 2 semester. Dan kalau Anda mendaftar pada yang sekarang Hari ini. pada apa namanya kelas yang ini, Iya. angkatan ini, Anda akan satu angkatan sama Ustadz Ustadz Wilma. Apa? Betul. Kapan Pengaruh lah? terhadap penjualan pecahkan. Pengaruh, mereka berpengaruh. semua akan senang seangkatan dengan orang yang menistakan komika. Kapan lagi? Paling tidak nanti kita bisa sembari belajar ini bisa belajar agama. Iya, sharing-sharing tipis. Menjadi imam musola tetap ya di komika nanti. Iya, bisa. Tipis-tipis dakwah, TTD. Tipis-tipis dakwah. TTD. TTD. Oke teman-teman gitu ya. Sampai jumpa lagi. Thank you Bang Weler. Thank you, Sama-sama. Bang Fuad. Sama-sama. Ustadz Felix, thank you. Ustadz Sampai Wilmar, jumpa di thank you. kelas pecahkan ya guys. Jangan lupa ikutan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kurban dulu tapi. Oh ya. Apa sih? Kita tayang ini udah selesai kurban.